Insan. Saya Dana. Kita dari apa nih? Dan Kita dari IC Classroom. jadi kita kali ini kita akan coba buat ngangkat IC Classroom podcast gitu Dan ya. Oke, IC Classroom. Nah, kita mau bahas apa nih Dan? Hari ini kita mau bahas prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi. Yoi. Berarti ini ya, berarti kita bicara mengenai sebenarnya hakikat komunikasi gimana sih? Hakikat Seperti itu ya. komunikasi di mana benar. Lalu jadi kita kalau belajar ilmu komunikasi kan nggak los-losan ya. Jadi pasti ada prinsip-prinsip yang harus dimengerti dulu gitu. Dan ternyata juga ada beberapa prinsip nih ternyata di dalam komunikasi. Benar-benar. Nah, pertama kita coba mengulas prinsip komunikasi adalah proses simbolik. Wah, prinsip komunikasi adalah proses simbolik. Maksudnya gimana itu, Nah, Insan? jadi gini Dan, proses simbolik itu bagaimana manusia ini memanfaatkan sebuah lambang. Oh, lambang, oke. Lambang itu dianggap bahwa kita tuh berkomunikasi melalui sebuah lambang-lambang. Contohnya seperti alfabet dan lain sebagainya. Sebenarnya lambang ini apa sih? Mungkin kalau buat teman-teman yang nggak tahu ya kan, kita bicara lambang, simbol. Sebenarnya lambang sama simbol ini apa sih? Kalau lambang itu pada dasarnya lambang itu sebenarnya nggak punya makna sebenarnya Dan. Kok bisa? Nah, contoh begini, ketika kita malah mengartikan sesuatu seperti meja misalnya, kita bisa mengatakan itu bahwa itu meja kerja, kemudian itu meja kuliah, ya karena emang persepsi kita, persepsi manusianya, dan belum tentu saya nih misalnya merepresentasikan menganggap sebuah meja bahwa belum tentu itu meja meja kuliah. Bisa juga orang anggap itu ini meja makan. Artinya kan memang sesuai dengan persepsi orang masing-masing. Jadi kalau ditarik kesimpulan ya, sebenarnya lambang ini yang mengartikan kita sendiri. Iya, kita sendiri. Oh, jadi menurut kesepakatan bersama. Ya, kalau lambang lebih kepada kesepakatan bersama terhadap benda itu sendiri. Oh, oke. Nah, ternyata kalau kita bicara mengenai lambang itu juga ada yang dinamakan dengan icon dan indeks. Icon dan indeks. Oke, apa itu icon Kalau dan icon indeks? ini sebuah benda yang merepresentasikan benda yang mirip dengan si benda tersebut, itu icon ya, atau menyerupai. Contoh nih misalnya, kita lihat biasanya kan kalau kita lihat mengumpamakan sebuah bumi, itu kan biasanya ada sebuah benda globe ya namanya ya. Global, bola dunia. Nah, Ya. itu disebut sebagai icon karena kan itu menyerupai benda aslinya. Oke, itu icon ya. Itu icon. Tapi kalau indeks itu tanda alamiahnya. Bahwa akan terjadi sesuatu hal, itu indeks. Contoh misalnya begini, kalau kita dengar geluduk itu apa ya bahasa Indonesia? Geluduk itu petir. Nah, kalau kita ada petir, kemudian gelap, kemudian jedar. Nah, itu kalau Dana menandakan apa? Mau hujan dong. Mau hujan itu indeks. Hujan uang. Kalau itu kayaknya nyokro, Pak. Nah, itu indeks. Artinya tanda alamiahnya bahwa akan terjadi sesuatu yang mau terjadi apa nih? Nah, itu indeks. Berarti kalau tanda alami itu berarti dari luar diri kita berarti. Dari luar diri kita, memang alamiahnya terjadinya seperti apa? Oh, secara natural. Secara natural itu kalau indeks. Kemudian apa nih yang kedua, Pak Dana? Kalau prinsip yang kedua itu adalah setiap perilaku ya manusia itu mempunyai potensi komunikasi. Jadi intinya prinsip kedua ini we cannot not communicate. Jadi manusia ini kan kodratnya makhluk sosial ya. Jadi kita nggak bisa kalau nggak berkomunikasi. Jadi menurut manusia kita ini ya. Jadi kita itu komunikasi itu merupakan hal yang wajib. Kita nggak bisa kalau nggak berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini maksudnya gimana kalau setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Oh, berarti yang walaupun tidak sengaja untuk melakukan sebuah komunikasi juga bisa dianggap komunikasi. Komunikasi. Contoh, misal nih contohnya kita di dalam kelas ya. Ini contohnya kelas ya. Kita kalau di dalam kelas tuh kadang-kadang ngelamun ya. Kadang-kadang ngelamun bisa. Sukanya Pak Dana. Sukanya Dana nih kalau ngelamun. Iya, kadang-kadang ngelamun bisa, lihat jam tangan bisa. Nah, kita ngelamun pun atau lihat jam tangan, mungkin ada teman-teman kita yang mempersepsikan kita. Jadi misal nih kita nggak lihat jam tangan, padahal kita nggak ngomong apa-apa. Tapi orang lain bisa mempersepsikan kalau
keburu-buru nggak gitu. Oh, berarti apa tingkah laku kita menghasilkan sebuah pesan kepada yang melihat nih biasanya. Yang melihat bener kan, setiap tindakan perilaku itu mempunyai potensi komunikasi, itu prinsip yang kedua. Kayak gitu. Terus kalau kita melamun secara nggak sadar kan kita diem. Bahkan diem pun itu bisa dipersepsikan oleh orang lain. Kadang-kadang diem dipersepsikan marah ya, kayak gitu. Ngelamun gitu apa sih, ngelamun cewek ya, misalkan kayak gitu. Berarti intinya komunikasi tidak harus terjadi secara sengaja, yang tidak sengaja pun juga bisa berpotensi untuk menimbulkan komunikasi. Bisa, gitu ya, benar. Oke. Prinsip yang ketiga apa, Insan? Prinsip yang ketiga, nah, komunikasi ini mengandung dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi dan dimensi hubungan apa maksudnya? Nah, ternyata di dalam komunikasi itu pesan yang disampaikan bukan hanya isinya saja, tapi juga mengandung konteks hubungan. Contohnya misalnya begini nih, kalau kita bicara misalnya kalau yang dilihat di materi yang biasanya tak sampaikan dan ya, kalau kita misalnya ngobrol, kita yang berdua ngobrol, misalnya saya, hey Cok dan, ya apa kabare? Nah kalau itu adalah konteksnya, itu adalah isinya. Isi ya, dimensi isi ini. Dimensi isi. Tapi dimensi hubungannya itu yang menerangkan bahwa kita memang ternyata sudah saling kenal lama nih. Kenal dekat, sehingga ketika aku ngomongin jancuk ke kamu, itu bukan berarti aku marah kepada kamu. Sapaan. Beda ketika misalnya orang ketika bertemu di jalan nggak sengaja senggolan nih, kemudian dia cuk sing genah matamu duluan. Nah itu bukan sapaan, tapi dimensi hubungannya mereka mungkin sedang berantem nih. Nah itu maksud dimensi isi dan hubungan. Artinya isi itu mungkin pesan secara nyatanya mungkin ya yang tersampaikan, tapi kalau hubungannya lebih kepada konteks dari pesan tersebut. Berarti kalau misalkan si dimensi hubungan ini bisa nggak dia menggambarkan kedekatan salah satu individu ke individu lain? Bisa juga. Nah, contoh misal gini, ada contoh lagi ya. Misalnya aku dan Dana nih, aku dan kamu dan ya ngomong, Dan kamu kok ganteng sih. Wah itu kok serem ya. Nah, itu bisa mengartikan bahwa aku sedang mengejek Dana, atau bisa juga mengartikan yang lain. Nah tapi kalau orang yang pacaran bilang seperti itu akan beda, konteksnya akan beda. Memang kalau orang pacaran ngomong sayang-sayangan begitu kan emang tandanya adalah memang mereka sayang. Tapi kalau kita yang ngobrol kan mungkin ngenyek ini koyo ngenyek. Nah entah apa yang terjadi di dalam, entah cara berpakaian untuk gimana sehingga kok tak sindir seperti itu. Nah intinya seperti itu kalau dimensi isi dan hubungan. Aku punya satu contoh lagi sih yang ini dimensi hubungan. Kita kalau ketemu teman dekat sama ketemu orang lain yang belum dekat pasti beda ya. Pasti beda. Jadi misalkan nih, aku ketemu kamu di jalan, tak jendul, tes gini. Wah, yo marah. Kalau kita belum kenal. Tapi kan ini konteksnya aku ketemu kamu di jalan, langsung, lu Dan kan gitu. Mungkin nggak marah ya, konteksnya jendul mungkin lebih kepada lama nggak ketemu nanti gimana. Gitu. Jadi lebih mendeskripsikan kedekatan ya, hubungan antara satu orang dengan yang lain juga bisa juga dianggap gitu. Oke. Kalau yang keempat nih, Yang keempat ini prinsip keempat itu komunikasi berjalan dalam berbagai tingkat kesengajaan. Ya, jadi kadang-kadang kita itu nggak sadar kita melakukan komunikasi secara nggak sengaja. Ya kayak tadi itu contohnya kita ngelamun, lihat jam tangan itu kan nggak sengaja. Ya kan itu nggak sengaja dan itu dipersepsikan oleh orang lain. Nah kalau komunikasi yang kita lakukan dengan sengaja itu contohnya komunikasi yang memberikan informasi. Nah kayak misalkan kayak dosen-dosen yang ngajar di kelas nih kan kita memberikan informasi. Itu berarti kita kan sengaja ngobrol. Artinya dia memang sengaja untuk mencoba menyampaikan pesan bahwa belajar itu harus seperti ini. Belajar gitu itu seperti ini, lalu materi itu seperti ini. Lalu bisa juga komunikasi kalau sengaja kita jadikan alat untuk mempersuasi orang nih. Contohnya gimana? Contoh untuk yang sederhana ya. Buat alat mempersuasi orang itu aku mau nanya ke kamu nih. Injan, makan yuk gitu. Terus kamu bilang, "Mau makan apa?" Tapi kamu tak persuasi kita mau makan KFC. KFC itu loh ada ayam yang pedes misalkan gitu. Ya. Atau makan nasi pecel yuk. Aku nggak mau nasi pecel, terus aku mempersuasi lo kan pecel banyak sayur, kamu kurang sayur kayak gitu maksudnya. Berarti dalam prinsip ini juga bisa digunakan untuk misalnya cowok mendekati cewek. Cowok mendekati cewek bisa banget. Gitu. Persuasi dong. Kita sebagai anak komunikasi harus jago mempersuasi orang tuh. Berarti kayak kita lagi ngobrol begini, kemudian kita tujuannya untuk ngasih pembelajaran kepada yang mendengar, ini apakah juga termasuk
prinsip yang termasuk prinsip tadi? Prinsip keberapa ini tadi ya? Prinsip keempat ya. Keempat itu termasuk sih. Itu kan kita memberikan informasi, mengedukasi juga kayak gitu. Itu termasuk. Kan komunikasinya kita sengaja kayak gitu. Oh, menarik sekali ternyata komunikasi itu Pak Dana ya. Menarik sekali. Ada lagi nggak nih Pak Dana? Ada sih. Ternyata masih ada nih prinsip yang masih ada prinsip berikutnya. kelima nih. Prinsip Apa kelima. Prinsip kelima ini komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Wah, ini gimana tuh? Kalau ini kayaknya seperti ini. Komunikasi tuh kayaknya sih nggak mungkin ya terjadi di ruang hampa. Artinya sudah pasti ada konteks mengenai ruang dan waktunya. Contohnya begini, kayak kita ngobrol seperti ini nih, ngobrol santai di sini. Mungkin akan terasa wajar karena emang ini di studio atau gimana. Tapi kalau kita misalnya ngobrol di tempat ibadah yang seharusnya tidak boleh ngobrol teriak-teriak kan nggak boleh. Artinya kita ngobrol menyesuaikan dengan konteks ruangnya sendiri. Itu kalau dalam hal konteksnya. Kalau dalam waktu misal begini. Pak Dana kan dosen ya? Oh bukan apa ya? Atau pencari seniman sih saya. Saya lebih ke seniman. Seniman pendidikan. Seniman pendidikan bisa. Kalau yang misalnya gini, pernah nggak dihubungin mahasiswa dini hari misalnya, pernah nggak? Oh pernah banget. Wah itu gimana nih rasanya dihubungin? Rasanya kan gini ya kan, jam kerja kita juga pasti ada jam kerja gitu. Kadang-kadang di mana waktu aku pengen istirahat itu masih ada mahasiswa yang hubungin. Jadi waktunya kurang pas kayak gitu. Apalagi kan siang sudah berhubungan terus nih siang. Kenapa kok chatnya nggak siang atau teleponnya nggak siang aja? Artinya kan Pak Dana merasa terganggu nih ketika ketika ditelepon dini hari. Itu komunikasi dalam konteks waktu. Artinya orang akan mungkin takut ketika menghubungi dini hari atau merasa tidak nyaman dihubungi pagi hari dan akan merasa nyaman ketika dihubungi siang hari misalnya pada saat jam kerja. Benar. Nah, karena itu dianggap bahwa komunikasi itu juga memperhatikan konteks waktu dan konteks ruangnya tersebut. Iya, atau mudahnya begini, lebih gampang mana nih, telepon ibu sendiri atau telepon mertua, calon mertua nih, ayo. Lebih gampang telepon ibu sendiri dong. Karena kalau telepon mertua kan mungkin deg-degannya itu jungkir balik. Itu konteks pada waktunya. Artinya ketika waktu menelpon si mertua dan kadang dengan waktu menelpon ibu sendiri. Nah itu dalam konteks waktu juga bisa selain jam juga bisa pada konteks waktu tertentu seperti itu. Ada lagi nih contohnya sih kayak yang di jalan-jalan di kehidupan sehari-hari ya. Kenapa kalau pas malam hari orang-orang ini jarang membunyikan klakson, bel. Beda sama kalau siang. Kalau siang kan din berisik banget. Ya mungkin komunikasi dalam konteks waktu bisa juga ya. Itu juga mungkin. Karena mungkin kalau pada saat malam hari mungkin sungkan ya. Nanti takut misalnya orang-orang tetangga atau bangun atau gimana. Kalau siang kan mungkin lebih los ya, lebih santai gitu. Mungkin seperti itu. Ada lagi nggak prinsip yang selanjutnya? Ada ternyata Pak Dana yang ke-6. Coba apa nih Pak Dana? Prinsip apa nih Dana? Aduh, jangan panggil Pak dong, saya kan masih muda. Hai guys, aku masih muda ya. Jadi jangan panggil Pak kalau ketemu. Karena kita perdana ya, perdana. Perdana nih. Mungkin karena masih sering keceplosan ngomong Pak. Iya. Kita kan kolega sih. Oke, kita lanjut ke prinsip selanjutnya, itu ada komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Gimana nih Dan? Maksudnya prediksi itu bukan berarti kita prediksi kayak paranormal ya, bukan kayak cenayang, bukan. Jadi sudah memang di science ya, di ilmu komunikasi terutama, kita berkomunikasi itu mau nggak mau kita secara sadar atau nggak sadar itu kita memprediksi respon dari komunikan. Nah jangan lupa kita sebagai komunikator. Kalau komunikator itu orang yang menyampaikan pesan. Sedangkan komunikan itu yang menerima pesan. Nah kita sebagai komunikator pasti memprediksi respon komunikan nih. Respon dari komunikan. Dan ini kadang-kadang kita lakukan nggak sadar, nggak sengaja gitu. Jadi misalkan nih, aku mau menyampaikan pesan, tapi aku mikir kira-kira insan suka ya enggak ya aku ngomong gini, kira-kira kalau aku ngomong gini responnya insan gimana ya. Jadi kita sudah memprediksi hal-hal tersebut di pikiran kita. Itu dilakukan secara tidak sadar berarti. Dilakukan secara nggak sadar kayak gitu. Kalau misalnya prediksi itu apakah memang terjadi secara cepat atau bagaimana? Terjadi secara cepat. Jadi karena kita nggak sadar, jadi prediksi itu secara cepat. Jadi kita ngobrol, aku ngomong ya, misalkan komunikator nih, aku ngomong, aku di sini juga memprediksi di otak, kira-kira responnya kayak gimana. Jadi terjadinya cepet banget sehingga kita nggak sadar kayak berarti gitu. hampir sama dengan gini ya. Kalau misalnya kan mahasiswa kan sering takut tanya nih. Sering takut tanya. Ayo mahasiswa yang sering takut tanya ya. Kalau dosennya misalnya ayo ada yang belum jelas tidak? Rata-rata kan mereka pada diem nih. Diem dong. Mungkin mereka sedang
Memprediksi. Kalau saya tanya ini apakah nanti dimarahin ya? Nah mungkin kayak gitu ya. Iya, Nah, padahal seharusnya ya kalau mau tanya aja gitu Iya, ya. kalau mau tanya aja. Apa kalian memprediksi kalau aku tanya apa nanti teman-teman nganggap aku nggak ngerti, kan bisa juga kayak gitu bisa kan? juga kayak itu gitu. prediksi, contoh prediksi itu kayak gitu tuh. Oh gitu. Oke, kita lanjut ke prinsip selanjutnya nih. Ada nih prinsip Apa tuh? Prinsip ke-8 dan semakin mirip latar belakang sosial dan budayanya, maka komunikasi akan semakin efektif. Wah, ini kayaknya begini. Ini kan kebetulan karena kita sama-sama sudah besar di Surabaya, sehingga kan budaya kita juga hampir sama. Nah, sehingga ngobrol kita lebih enak, lebih lancar, lebih efektif. Nah, karena emang sosial budaya kita sama. Tahu mungkin akan berbeda. Misalnya begini, guyonannya mungkin akan berbeda jika aku dari misalnya Surabaya, mungkin Pak Dana dari Solo misalnya. Nah, orang Solo kan terkenalnya kan santun ya, ngomongnya kan ngomongnya juga tidak segerapai orang Surabaya. Mungkin kita akan terjadi sebuah sungkan-sungkanan mungkin atau mungkin bisa jadi salah paham nih. Misal saya orang Surabaya nih. Saya kan ngomongnya keras nih. Wah, Dan gimana kabarnya Dan? Nah, mungkin kamu itu bukan orang Surabaya, jadi tuh mungkin Madura bisa. Waduh. Logatnya jangan dirubah-rubah ya. Ya memang sih. Kalau saya sih memang ada turunan orang Madura sih. Oke. Gitu. Nah, mungkin kalau kamu orang Solo mungkin menganggap, wih, kok insan ini ya? Nah gitu mungkin di dalam pikiranmu mungkin kok kayaknya saya ini nggak melakukan salah deh, tapi kok dimarahin dengan insan. Nah mungkin nggaknya gitu. Artinya komunikasi kita sehingga terjadi sebuah hambatan di dalam komunikasi karena emang sosial budaya yang berbeda. Ada lagi contoh nggak Dan kira-kira? Contoh sih kalau misalkan dari bule ya kayaknya ya. Oh iya, ini bule pasti dengan beda banget pasti kan. beda Jadi banget misalkan nih goyonan kita yang biasanya apalagi kita orang Jawa ya, misalkan goyonan kita yang Jawa banget. Terus ada teman kita yang mungkin dari Australia bisa jadi ya. Jadi dia nggak bakal ngerti dong sama goyonan kita kayak gitu. Jadi komunikasinya terhambat, pesan yang mau kita sampaikan juga nggak akan tersampaikan. Mungkin termasuk perbedaan bahasa kali ya mungkin ya. Perbedaan bahasa bisa sih. Kan bahasa juga termasuk kan ya. Bahasa juga salah satu hambatan juga dalam komunikasi gitu. Mungkin prinsip yang ini mungkin lebih banyak ke arah situ. Lalu ada yang 9 nih. Dan ada yang kelewatan dulu. Komunikasi bersifat sistematik belum? Gimana tuh? Gimana Pak Dana? Jadi maksudnya komunikasi bersifat sistematik itu kita pasti punya sistem dalam berkomunikasi. Nah sistemnya ada 2, ada internal dan eksternal. Kalau sistem internal itu biasanya dipengaruhi oleh apa yang ada dalam diri manusia. Biasanya kayak gitu. Kalau eksternal itu apa yang ada di luar diri, misalkan lingkungan, terus habis itu kehidupan sosial kita kayak gitu. Itu maksudnya komunikasi bersifat sistematik. Nah kalau misalkan komunikasi yang internal ya, sistem internalnya itu biasanya dari dalam diri kita. Contoh, tingkat pendidikan, agama, lalu pekerjaan, field of experience dan frame of reference. Oh, berarti apa yang kita percaya juga berarti internal itu ya? Internal itu kan termasuk agama juga kan. Itu internal. Nah, buat teman-teman yang lupa, kita sudah sering jelasin ya biasanya ya, field of experience dan frame of reference. Buat teman-teman yang lupa, field of experience ini maksudnya adalah pengalaman orang-orang ya, pengalaman dari dalam diri kita. Pengalaman yang sudah pernah kita lalui ya. Ya, pengalaman yang sudah kita lalui. Kalau frame of reference apa Insan? Kalau frame of reference itu lebih kepada kerangka nilai yang kita percayai. Jadi misalnya kalau kita percaya, ini misalnya kalau dalam konteks politik ya, atau gak usah politik deh, gak usah berat-berat, artis saja wis. Artis saja. Kadang kita, kalau saya mungkin lebih senang-senang yang seperti Anya Geraldine. Gitu, ada yang lagi hot kita Mirzani dulu lagi hot ini beritanya. Kalau itu kan saya tidak frame of reference saya kan tidak ke sana. Berarti mungkin saya tidak mengikuti itu. Benar. Nah ini bedanya kayak gitu. Ini kayak gitu benar-benar. Itu maksudnya komunikasi punya sistem sih. Jadi ada internal dan eksternal. Gitu. Lanjut. Tadi ternyata sempat kelewatan ya. Sempat kelewatan di prinsip yang itu. Berarti sekarang yang mana nih Pak? Yang 9 nih sekarang. Prinsip berarti komunikasi bersifat dinamis dan transaksional ini ya. Yes. Nah kalau dinamis dan transaksional itu dianggap gini, bahwa komunikasi itu sebenarnya nggak ada awalan, nggak ada akhiran sebenarnya. Maksudnya gimana tuh? Kita susah nih mengidentifikasi kapan awal mula orang tersebut berkomunikasi. Contoh misalnya begini nih. Kita lagi ngomongin prinsip komunikasi nih. Nah mungkin awalnya kita juga nggak ngerti apa itu prinsip komunikasi. Nah mungkin itu juga atas dasar dari hasil dari kita kuliah dulu, baca bukunya orang, sehingga justru apa yang disampaikan oleh mereka kita terima, kemudian kita komunikasikan kembali kepada mahasiswa kita. Seperti itu dah. Gitu. Nah artinya, orang yang nulis buku itu pun kan juga belum tentu dia yang pertama nih. Kapan dia sebenarnya dapat itu? Nah sehingga komunikasi dianggap tidak punya awalan dan tidak punya akhiran.
Maksudnya seperti itu. Jadi kalau orang yang ini transaksional gimana nih? sama, karena apa yang kita pahami itu kan menjadi sebuah transaksi nih. Jadi begini. Kita akan tahu mengenai apa itu prinsip itu kan mungkin dari buku. Iya, benar. Berarti itu ada sebuah transaksi dari apa yang disampaikan oleh mereka atau knowledge yang mereka sampaikan, ilmu yang mereka sampaikan, kemudian kita pahami. Karena kalau ke transaksional kan lebih titik beratnya pada komunikan. Jika komunikan tersebut sudah memang menerima maksud dari pesan tersebut, maka kita itu disebut terjadi sebuah transaksi. Oh, jadi kayak transfer pertukaran ya. Dan pada akhirnya juga kan ketika kita bicara mengenai prinsip ini kan juga mungkin nanti didengarkan oleh mahasiswa atau didengarkan oleh orang lain, dan nanti kan juga mereka mungkin memahami itu dan juga bisa disampaikan kepada orang lain. Nah, seperti itu transfer contohnya. Transfer knowledge ya. Transfer ilmu. Oke. Masih ada nggak ini prinsip selanjutnya nih? Masih sisa 2 kayaknya. Dan apa nih yang selanjutnya nih? Komunikasi bersifat irreversible. Komunikasi bersifat irreversible. Jadi maksudnya kalau komunikasi bersifat irreversible itu komunikasi nggak bisa ditarik kembali. Jadi apa yang udah kita omongkan itu nggak bisa ditarik kembali. Nah, contohnya gimana nih? Nggak bisa diputar balik ya. Di contohnya nih, insan menyakiti hati wanita. Aduh, saya bukan orang seperti itu Pak Dana. Mungkin Dana nih. Aduh, kita closean lagi Paknya. Sorry ya. Mungkin ini contohnya insan menyakiti hati wanita gitu kan. Nah, apa yang sudah insan keluarkan untuk menyakiti hati wanita sudah nggak bisa ditarik lagi. Wanita sudah terkadang tersakiti di sini kayak gitu. Ini maksudnya komunikasi bersifat irreversible. Berarti bekasnya itu tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa hilang. Dan misalkan informasi yang kita sampaikan itu nggak bisa ditarik kembali. Jadi meskipun nggak bisa diulang ya. Jadi bisa diulang konten isinya bisa. Cuman mungkin raut muka lalu gestur kita kan nggak bisa kita samakan dengan apa yang sudah kita sampaikan yang lalu. Jadi ini maksudnya komunikasi bersifat irreversible. Makanya ya ada pepatah yang mengatakan bahwa mulutmu itu ada harimaumu. Mungkin bisa ke situ ya. Bisa juga. Ada lagi pepatah yang mengatakan hatimu adalah harimaumu. Oh, kok bisa itu? Iya, karena biasanya hati ini lebih jahat daripada mulut. Aduh. Gak kuat ini kayaknya. Pak Dana sudah punya pasangan? Pasangan udah. Sudah. Aduh, sayang sekali ya teman-teman. Ternyata Pak Dananya sudah punya pasangan. Padahal kok belum kayaknya. Ya belum married kok tapi. Wah, berarti masih ada kesempatan nih mahasiswa yang mau dengan Dana nih. Ada lagi prinsip selanjutnya. Ada yang terakhir nih. Apa nih? Komunikasi bukan faktor utama dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, artinya maksudnya gini, walaupun memang komunikasi itu disebut sebagai media komunikasi yang baik agar masalah tersebut bisa selesai, tapi juga bukan faktor utama nih untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Contoh begini. Misal nih ada kayak tadi deh, aku dan kamu nih. Kan kita janjian nih mau take podcast. Nah, kita mungkin bisa saja sedikit berantem tadi gara-gara kamu tadi telat misalnya. Nah, memang sih ketika kita berkomunikasi memang itu bisa mungkin nanti penjelasan dari Dana, dari kamu mungkin bisa melegakanku ya. Oh, ternyata Dana tadi telat mungkin karena jalan ditutup atau gimana. Nah, tapi kalau telatanmu itu terjadi terus-menerus, walaupun kita berkomunikasi secara baik kan juga tidak selesai masalahnya. Iya sih. Artinya kita juga bisa bertengkar kembali karena memang kamunya sendiri tidak menghilangkan sifat telatan tadi. Artinya komunikasi memang baik untuk menyelesaikan masalah, tapi kalau itu permasalahan utamanya tidak selesai, ya juga tetap bertengkar lagi. Contohnya seperti itu. Kalau misalkan nih permasalahannya soal ilmu pengetahuan misalnya ya, soal ilmu pengetahuan nih, kan kita nggak harus menggunakan ilmu komunikasi sebagai pemecah masalah. Mungkin kita bisa menggunakan ilmu-ilmu lain, misalkan ilmu sosial, antropologi, misalnya itu bisa nggak sih? Bisa sebenarnya. Ya artinya begini. Komunikasi hanya digunakan sebagai media bagaimana masalah tersebut bisa terselesaikan. Tapi nah dari komunikasi itulah sehingga membuat orang sadar bahwa orang yang memang sebelumnya telatan atau gimana, mungkin karena sisi psikologisnya kemudian merasa sadar karena komunikasi yang dikomunikasikan oleh temannya membuat dia sadar bahwa dia ternyata ketelatan itu gak baik ya. Oh iya. Nah seperti itu mungkin gara-gara komunikasi. Nah karena memang kan semuanya butuh komunikasi, nggak ada yang nggak butuh komunikasi menurutku loh Dan ya. Iya sih, semua harus dikomunikasikan. Semua harus Jadi dikomunikasikan. jangan lupa yang punya pasangan, jangan lupa untuk berkomunikasi satu sama lain, oke? Nah kalau yang nggak punya pasangan berarti harus mengkomunikasikan kepada siapa Pak Dan? Diri sendiri dong. Komunikasi intrapersonal. Aduh kasihan ya. Karena itu bagi yang jomblo-jomblo. Iya, jomblo-jomblo. Segeralah cari pasangan. Kalau yang belum punya pasangan bisa berkomunikasi dengan diri sendiri, yaitu komunikasi intrapersonal. Sudah deh kayaknya Dan. Sudah sih ini kayaknya. Nah mungkin apa
lagi mau yang dibahas atau ada kesimpulan nggak mengenai prinsip? Jadi intinya sih kalau prinsip ini kan sifatnya general. Aku yakin buat teman-teman yang lihat sama dengerin ini, itu sebenarnya sudah sedikit banyak denger lah soal prinsip-prinsip ini. Cuman mungkin belum tertata dan belum mengerti kalau ini tuh prinsip komunikasi. Padahal di kehidupan sehari-hari prinsip-prinsip ini pun sering kita jumpai sebenarnya. Kayak misalkan di lampu merah, di restoran, di tempat kerja, di kelas itu banyak banget kita jumpai. Cuman mungkin buat teman-teman yang belum mengerti itu juga termasuk dari prinsip-prinsip komunikasi. Nah, mungkin kalau nanti ada yang kurang jelas atau gimana bisa komen ya, bisa komen di bawah nanti komen nanti kalau kita sempat nanti kita akan jawab. Oke, benar. Bisa. Kayak mungkin itu aja teman-teman ya mengenai podcast hari ini. Jangan lupa lihat podcast berikutnya yang pasti nanti kita akan berikan sebuah hal yang insya Allah bermanfaat buat kalian semua dan mungkin saya hello dadah insight ya kita dapat pengetahuan baru nih. Oke, bye nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya sama Insan dan Dana dari IC Classroom. Jangan lupa, oke? Subscribe ya, jangan lupa. Subscribe dan komen. Like boleh like sih. Bye. Dah.